Kemudian pada hari ini juga akan terjadi kiamat menurut Rasulullah SAW. Pada hari Jumat ini kita juga disunnahkan untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, karena pada hari Jumat amalan-amalan saleh akan dilipat gandakan pahalanya ibu-ibu sekalian. Amalan saleh yang kita maksud ialah seperti sedekah. Barang siapa yang banyak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hartanya berkah, membuat hidupnya berkah, membuat rezekinya melimpah, serta hubungannya dengan karib kerabat akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat juga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat dengan Rasulullah ketika di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalun nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat untukku. Dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sama saja itu sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi sekali lagi, sallallahu, bukan sa tapi sad, pakai huruf sad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan kalimat tersebut sama saja ibu sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ialah mendoakan, dengan kata lain memberikan rahmat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat untuk wahidan satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dengan memperbanyak salawat, ibu mengucapkan 10 kali, maka sama saja ibu telah mendapatkan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat ibu-ibu sekalian di rumah dimanapun kita berada, dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan kata lain, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, banyak sekali kalimat salawat, tapi kalau saya lebih memilih kalimat yang singkat dan padat dan pahalanya besar. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sisa umur yang kita miliki sampai sekarang pada saat ini, ya, ini adalah waktu kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, ya, ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Insyaallah besok menurut kalender Hijriah, bukan Hijriah, Masehi, besok kita akan masuk tahun 2022. Kita harus banyak bermuhasabah diri ibu sekalian, harus lebih banyak bertaubat. Karena orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap mengarungi kehidupannya. Pada hari ini ibu-ibu sekalian, saya akan membahas kitab yang mungkin baru kali ini dipelajari di musola ini, ya, saya yang mengajarkan. Kita akan mempelajari hadis Arba'in. Mungkin ibu sering dengar ya, kitab hadis Arba'in. Nah, ini saya membawa kitab hadis Arba'in. Saya akan membacakan hadis-hadis dalam kitab ini, kemudian kita akan bedah hadisnya, kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sangat terkenal sekali buku ini ibu sekalian, banyak cetakannya. Mungkin ibu sudah pernah belajar. Ada yang sudah pernah belajar ibu hadis Arba'in? Kitab ini wajib dipelajari di setiap daya, di setiap pesantren-pesantren hadis Arba'in, yang mana penulisnya ialah Imam Nawawi yang bermazhab Imam Syafi'i. Ya, hadisnya ada 40 hadis. Nama hadisnya Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya akan membaca kitabnya ibu sekalian. Hadis yang saya baca dari akhir dulu ibu, bukan dari yang pertama, tapi dari yang terakhir dulu. Ya. Al-hadits al-thani wal arba'un, hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani
wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Sekalian, hadis qudsi ini adalah perkataan Allah yang mana maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Ada 3 pegangan kita dalam bermanhaj membaca hadis. Yang pertama ialah Al-Quran. Saya jelaskan sedikit ibu sekalian, mungkin sudah pernah saya jelaskan, saya ulangi lagi. Al-Quran itu makna dan lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya dari Allah, Al-Quran. Makanya Al-Quran boleh kita baca ketika kita sholat. Di bawah Al-Quran ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi SAW. Makanya tidak boleh kita baca dalam sholat. Yang ketiga, hadis nabawi. Itu makna dan lafaz yang murni dari Nabi SAW. Sudah paham ibu? Jadi yang saya bacakan ini adalah hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Tapi hadis ini tidak boleh kita bawa dalam sholat, karena dia hadis qudsi, bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila dirimu terus da'awtani, berdoa kepadaku, wa rajautani, dan selalu berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, maka akan kuampuni dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi Bu hadisnya, wahai manusia, hambaku, jika seandainya kalian terus berdoa kepadaku dan berharap hanya kepadaku, maka aku ampunkan dosa kalian dan aku tidak memperdulikannya lagi. Ini jarang ibu-ibu sekalian. Yang mana orang sekarang jarang berdoa kepada Allah. Mereka datang ke kuburan-kuburan, berdoa meminta kepada mayat, ya, atau datang ke pohon-pohon besar meminta keramat, ya. Banyak seperti itu, kejadian seperti itu ibu sekalian. Atau ketika ditimpa musibah, mereka malah memotong kepala kerbau, membuat sesajen untuk lautan. Ini perbuatan syirik, yang mana doa murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Allah beda seperti manusia. Kalau kita mau jumpai Pak Presiden sekarang, ibu, kita harus melewati dulu wakilnya, ya, menteri-menterinya, nggak bisa langsung ke Pak Presiden. Tapi kalau Allah tidak ada perantara, langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka akan kukabulkan doa kalian. Maupun kita pendosa, ya, sering berbuat dosa, jika kita berdoa langsung kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan itu sekalian. Kemudian berharap, ini manusia, ya, yang mana istri sering berharap kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, kalau bukan karena dirimu maka aku tidak jadi seperti ini. Ya, dia lupa Bu, ya. Seluruh nikmat yang kita dapat pada hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baju yang kita pakai ini sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perantaranya dari manusia. Kita boleh mengucapkan syukur, terima kasih kepada manusia. Syukron, terima kasih boleh. Ya. Sebagaimana Rasulullah katakan, man la yashkurillah la yashkurin nas, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh Bu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kita jarang kan Bu? Terima kasih, terima kasih. Jawabannya apa Bu kalau ada orang memberikan perkataan kepada ibu terima kasih? Jawabannya apa? Bukan sama-sama sebenarnya. Maaf. Nah, bila dia. Ketika ada orang, makanya orang Arab kalau ibu katakan syukran, orang Arab akan jawab afwan, artinya maaf. Bukan ma'an atau sama-sama, sawiyan, bukan. Ketika orang Arab, ibu mengucapkan syukran kepada orang Arab akan mengatakan afwan, yang mana artinya maaf. Kenapa maaf? Di situ sifat tawakal kita, ibu, ya, adab kita dalam mengucapkan terima kasih. Ketika kita mengucapkan terima kasih, yang menjawab, yang memberikan mengatakan maaf. Maksudnya apa? Karena yang memberikan ini hanya Allah, saya hanya perantara. Nah, ini yang memberikan rezeki ini Bu kepada saya nanti. Ini sebenarnya Allah, tapi perantaranya ibu-ibu soleh yang ada di sini.
Ya, ini rezeki saya sudah ditakdirkan 500.000 tahun sebelum diciptakan dunia ini, sudah ditakdirkan buat saya. Ya, tapi dengan perantara ibu-ibu solehah di sini. Jadi segala nikmat yang kita dapat pada hari ini, Bu, itu semuanya datang dari Allah. Kerjaan kita, gaji di kantor, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyandarkan ketergantungan kepada manusia. Ada itu kan orang yang dipecat dari pekerjaan yang mengatakan, kalau bukan karena engkau Bapak Direktur, kemana lagi saya akan meminta pertolongan. Ini tak boleh, Bu. Ini perkataan syirik. Pada suaminya meninggal, suaminya nangis-nangis, koyak-koyak bajunya, buka jilbabnya, salto dia, ya kan? Marah dia, sedih suaminya meninggal. Apa katanya? Kalau bukan karena, kalau abang ada lagi siapa nanti yang beri makan padaku. Ini dia lupa, Bu. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dibaca Qul huwallahu ahad, Allah Samad. Apa artinya Allah Samad, Bu? Allah tempat bergantung. Ya. Kenapa kita harus bergantung kepada manusia? Jika kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, maka akan sakit hati kita, Bu, akan kecewa. Karena manusia ini banyak janjinya, ya kan? Contohnya saja, saya, ibu, WA saya, Ustaz, nanti jam 2 kita ceramah ya. Iya, saya bilang insya Allah. Kan saya nggak bilang insya Allah, ibu ya. Masa nggak datang, ibu bakal kecewa sama saya. Karena kita udah berharap sama manusia. Makanya letakkan harapan kita hanya kepada Allah. Jika kita selalu berharap kepada Allah, dalam hadis ini ibu sekalian, Allah akan mengampuni kita. Ghafartu laka wa ala ma kana minka wa la ubali. Tidak pedulikan lagi dosa-dosa. Allah berbeda sama manusia. Ibu kalau buat 1000 kali kebaikan sama tetangga ibu, sekali ibu buat jahat, yang diingat yang jahatnya. Padahal silapnya bukan jahat. Kalau Allah tidak, 1000 kali ibu buat dosa, sekali ibu bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak mempedulikan lagi dosa-dosa ibu. Nah, makanya wajib kita mencari cintanya Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Ya bani Adam, law balagha